Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Astianita Ahmad dengan NIM 082011333022 dari kelas Fisika Matematika B2. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Fisika Universitas Airlangga yang saat ini sedang menempuh jenjang S1 pada tahun kedua. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai persoalan yaitu persamaan kelengkungan roller coaster. Nah, bagaimana sih persamaan kelengkungan dari roller coaster? Di sini kita menggunakan aplikasi dari Euler, sehingga dapat diperoleh persamaan dari kelengkungan roller coasternya. Di sini ada 4 pembahasan dari persoalan yang telah digunakan. Yang pertama, kita membuat asumsi dari persamaan kelengkungan antara A sampai B, di mana A merupakan ketinggian yang paling tinggi dibandingkan titik B dan juga C, dan B merupakan titik nol atau titik terendah. Selanjutnya, kita menggunakan asumsi dari persamaan kelengkungan B sampai ke C, yaitu mengalami kelengkungan yang menanjak. Di sini C memperoleh ketinggian yang lebih rendah dibandingkan dari titik A. Setelah itu, untuk persoalan yang ketiga, mencari jarak antara B dan C dengan menggunakan persamaan Euler-Lagrange. Nah, di sini nanti saya juga akan melakukan perbandingan dengan lintasan yang terpendek, yaitu linear. Nah, nanti kita akan melakukan hitungan analitik dan juga dibuktikan dengan persamaan yang telah saya buat. Untuk yang keempat, di sini mencari waktu dari A sampai B yang paling minimum dengan menggunakan lintasan yang telah saya buat, menggunakan persamaan yang telah dipilih. Di sini nanti akan dicari apakah dengan kelengkungan itu ataupun kelurusan itu memperoleh waktu yang paling minimum. Ini untuk ilustrasi terhadap roller coaster yang saya gunakan. Untuk titik A menggunakan 1,2 meter atau mohon maaf 1,2 kilometer atau 120 meter. Nah, untuk yang titik B-nya itu pada jarak 200 meter dan untuk yang titik C pada jarak 350 meter dengan ketinggiannya itu 100 meter. Ini hanya untuk perkiraannya. Dengan rumus dari panjang lintasan sendiri yaitu S sama dengan dari integral batas dari yang tertinggi hingga yang terendah ds. Dengan ds sendiri itu menggunakan prinsip dari teorema Pitagoras, yaitu akar dari dx kuadrat plus dy kuadrat, sehingga diperoleh ds itu sama dengan akar 1 plus dy kuadrat per dx kuadrat dx. Di sini kenapa bisa seperti itu? Ini dx-nya dikeluarkan sehingga diperoleh seperti itu. Untuk yang persoalan pertama yaitu mencari persamaan dari kelengkungan lintasan AB. Di sini saya menggunakan dua ragam fungsi untuk lintasannya. Yang pertama fungsi sinus kosinus, sehingga diperoleh Y sama dengan 1,2 cos 0,785 X. Di mana saat Y-nya 0, di sini nanti dapat diperoleh X-nya itu merupakan 2. Dan saat Y-nya 1,2, ini X-nya sama dengan 0. Untuk fungsi linearnya menggunakan persamaan yaitu Y sama dengan minus 0,6 X minus 2. Sehingga dapat terlihat pada fungsi sinus kosinus ini agak menanjak sedikit, kemudian baru turun. Untuk yang fungsi linear benar-benar lurus, langsung turun. Untuk yang asumsi persamaan yang kedua, untuk kelengkungan lintasan BT, ini juga menggunakan fungsi yang sama, yaitu sinus kosinus. Dan karena menanjak, di sini saya menggunakan fungsi sinusnya, yaitu Y sama dengan 0,95 sin X min 2,
dengan fungsi linearnya itu sama dengan Y sama dengan X min 2 per 1,5. Nah, ini untuk kelengkungan yang saya pilih dari lintasan A, B ke C itu menggunakan fungsi sinus kosinus, yaitu pada A ke B-nya itu Y sama dengan 1,2 cos 0,785 X, dan pada B ke C Y-nya sama dengan 0,95 sin X min 2, sehingga diperoleh grafik seperti pada gambar. Meskipun tidak terlalu mirip, tetapi memiliki prinsip yang sama, di mana titik A lebih tinggi dibandingkan titik C yang ada di sini. Untuk mencari jarak dari lintasan B ke C, di sini menggunakan rumus panjang lintasan yang tadi, yaitu S sama dengan integral dari ds, di mana ds-nya sendiri sama dengan akar dx kuadrat plus dy kuadrat. Untuk mencari lintasan BC, tadi kita menggunakan fungsi yaitu Y sama dengan 0,95 sin X min 2, sehingga untuk menghitungnya kita perlu mencari dy per dx-nya dulu, diperoleh 19 kosinus X min 2 per 20. Untuk panjang lintasannya kita tinggal memasukkan batas, yaitu batasnya dari 3,5, itu yang tertinggi, yang terendahnya itu 2 ds, sehingga dapat diperoleh nilai S-nya yaitu 1,81 kali 10 pangkat minus 1 km, atau sama dengan 181 meter. Kemudian akan kita bandingkan dengan jarak lintasan yang terpendek, yaitu fungsi linear. Apakah nanti terbukti atau tidak, kita hitung secara analitik terlebih dahulu. Jadi untuk lintasan terbaik ataupun terpendek, itu menggunakan persamaan Euler-Lagrange, yaitu d per dx dari do f per do y aksen minus do f per do y sama dengan 0, di mana y aksen di sini sama dengan dy per dx. Sehingga dapat diperoleh d per dx-nya dikalikan do akar 1 plus y aksen kuadrat per do y aksen minus do akar 1 plus y aksen kuadrat per do y sama dengan 0. Di sini untuk f-nya dapat diambil dari nilai s yang akar 1 plus dy kuadrat per dx kuadrat. Kemudian dari perhitungan itu dapat diperoleh d per dx y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat sama dengan 0, di mana y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat itu merupakan nilai tetapan, sehingga maupun y aksen yang atas ataupun akar y aksen kuadrat itu merupakan tetapan. Di sini saya misalkan tetapannya adalah M, sehingga y aksen sama dengan M sama dengan dy per dx. Untuk mencari y-nya, kita mengintegralkan dari tetapan tadi, m dx, sehingga diperoleh y, atau lintasan terpendeknya, yaitu mx plus c, atau di sini itu merupakan persamaan linear ataupun garis lurus. Dapat dibuktikan dengan persamaan linear yang saya buat tadi, yaitu pada lintasan BC, y sama dengan X minus 2 per 1,5. Di sini untuk Y-nya itu kalau diturunkan ke dx, hasilnya sama dengan 2 per 3. Ini tinggal dimasukkan ke dalam persamaan yang dy per dx kuadratnya, sehingga diperoleh untuk panjang lintasannya yaitu 1,8 kali 10 pangkat minus 1 km atau 180 meter. Dapat terlihat ya, ini untuk lintasannya daripada yang fungsi sinus kosinus, di sini lebih pendek 1 meter, sehingga terbukti kalau untuk lintasan terbaik atau terpendek itu menggunakan persamaan linear. Untuk persoalan yang keempat, yaitu mencari persamaan untuk meraih waktu lintasan terpendek dengan menggunakan asumsi tanpa adanya hambatan ataupun gesekan, sehingga dari
persoalan itu dapat diperoleh bahwa percepatan itu hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dan untuk perhitungannya nanti mengandung prinsip hukum kekeralan energi, yaitu eh, energi potensial plus energi kinetik. Di sini adalah grafik dari persamaan yang telah saya buat, fungsi sinus kosinusnya. Ini fungsi linearnya dari A ke B. Dan eh, dari mencari waktu terpendek itu merupakan salah satu penyelesaian dari problem Brachistochrone. Nah, jadi kurva Brachistochrone ini artinya untuk waktu tersingkat dari Brachistochrone sendiri. Jadi kurva Brachistochrone itu adalah suatu kurva yang dapat menunjukkan waktu tercepat yang dapat ditempuh suatu benda bermassa dari suatu titik ke titik yang lain melewati bidang tanpa gesekan dengan gaya gravitasi yang tetap sepanjang bidang tersebut. Ternyata dalam mencapai waktu terpendeknya itu dapat dicapai oleh kurva sikloid, bukan merupakan bidang miring ataupun yang kurvanya menimbulkan percepatan terbesar. Jadi di sini dapat dilihat untuk garis sikloidnya ini merupakan yang berwarna merah ini dapat memperoleh waktu yang terpendek dibandingkan lintasan yang terpendek yaitu lintasan linear. Dengan menggunakan penyelesaian Brachistochrone problem dapat diperoleh TA plus VA sama dengan TB plus VB, di mana energi kinetik pada saat titik A itu mengandung 0 karena bola belum bergerak. Dan saat di titik B, itu bola berada pada ketinggian dasar ataupun 0, sehingga diperoleh nilai energi potensialnya sama dengan 0. Sehingga VA minus TB sama dengan 0, dimasukkan rumus VA itu merupakan MGH ya. Ini hanya kita menggunakan YA dikurangi setengah MVB kuadrat sama dengan 0. Dapat diperoleh untuk V-nya, kecepatannya itu sama dengan akar 2 dikalikan gravitasi dikalikan dengan Y atau ketinggiannya. Untuk mencari waktu terpendek, itu menggunakan T sama dengan integral dari ds per V, di mana ds tadi merupakan akar 1 plus y aksen kuadrat dx. Hingga tinggal diperoleh 1 per akar 2g integral dari y-nya digabungkan menjadi 1, akar 1 plus y aksen kuadrat per akar y dx. Sehingga dapat diperoleh nilai T-nya yaitu sama dengan 1 per akar 2G integral dari akar 1 plus X aksen kuadrat per akar Y dy. Nah, di sini saya memisalkan F-nya itu merupakan akar dari 1 plus X aksen kuadrat per akar Y. Sehingga dapat dimasukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange d per dy. Di sini saya menggunakan d per dy, bukan d per dx, sehingga dapat diperoleh untuk persamaannya itu yang pertama mencari ds-nya tadi itu dapat diperoleh d aksennya sama dengan d per dx dan x aksennya itu sama dengan dx per dy. Sehingga dapat diperoleh d per dy-nya sama dengan x aksen per akar y dari akar 1 plus x aksen kuadrat sama dengan 0. Seperti perhitungan yang awal tadi, untuk x aksen per akar y, akar 1 plus x aksen kuadrat, itu merupakan konstanta untuk memenuhi persamaan untuk lintasan dengan waktu terpendek. Itu dari perhitungan itu uh, harus menghasilkan suatu konstanta, bukan fx ataupun fungsi. Sehingga dari persamaan yang saya pilih tadi, dari sinus kosinus, yaitu Y sama dengan 1,2 cos 0,785 X. Ini diturunkan terhadap X terlebih dahulu, sehingga memperoleh minus 471 sin 157 per 200 X. Jadi kalau dibalik
supaya mendapatkan X aksennya itu tinggal diinverskan atau pangkat -1, hingga dapat dimasukkan ke dalam rumus yang untuk menghasilkan konstanta tadi, yang ini, dapat diperoleh bahwa dari perhitungan ini tidak menghasilkan konstanta atau masih dalam bentuk fungsi X, sehingga ini tidak termasuk konstanta dan kesamaan yang saya pilih tidak memenuhi lintasan dengan waktu minimum. Lalu, bagaimana ekspresi persamaan yang memenuhi lintasan dengan waktu terpendek? Itu kita menghitung dari X aksen per akar Y, akar X aksen kuadrat plus 1 sama dengan konstanta. Di sini konstantanya saya menggunakan akar A, sehingga X aksennya sendiri dapat diperoleh akar AY per 1 min AY. Ini dimisalkan AY sama dengan sinus kuadrat I theta per 2, atau kalau di dalam bentuk cos, itu setengah kalikan 1 minus cos theta, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 1 per 2A minus cos theta. Kemudian untuk selanjutnya mencari dy, tinggal dimasukkan saja untuk dy per theta-nya itu kan tadi 1 per 2, 1 min cos theta. Sehingga dy-nya sama dengan 1 per A sin theta per 2 cos theta per 2 d theta. Kemudian untuk dx-nya sendiri merupakan rumus dari akar AY per 1 min AY. Di sini dx-nya itu merupakan X aksen ya. Jadi X aksen kan sama dengan dx per dy. Kemudian tinggal dimasukkan dari nilai AY tadi sehingga diperoleh dx-nya sama dengan 1 per 2A dikalikan 1 minus cos theta d theta. Mengapa kok tiba-tiba menjadi d theta? Dikarenakan di sini saya memasukkan nilai dy-nya di sini dengan dy yang ada di sini sehingga diperoleh d theta. Dan untuk ini 1 minus sin kuadrat theta per 2 itu merupakan dari cos kuadrat theta per 2, sehingga dapat diperoleh nilai ini. Dan untuk x-nya sendiri merupakan nilai dari 1 per 2A dikalikan theta minus sin theta. Dan dari persamaan x dan juga y, ini merupakan persamaan dari gerak sikloid. Memenuhi persamaan dari gerak sikloid. Jadi ilustrasi dari lintasan yang membuat waktu minimum itu yaitu dari gerakan sikloid atau dengan arahnya itu gelinding lingkaran, sehingga akan memperoleh lintasan seperti ini, setengah lingkaran. Tetapi ini bukan arah lintasan setengah permukaan bola, bukan, tetapi karena untuk lintasan dari gerak sikloid itu memiliki arah yaitu gelinding lingkaran. Jadi sekian video dari presentasi ataupun pembahasan dari persoalan persamaan kelengkungan roller coaster. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.